Forza Milan, salam satu Milanisti. Kali ini sedikit curhat, terserah ada yang nonton atau enggak, tapi pengen membahas mengenai isu Frank Kessie yang tidak mau diperpanjang kontraknya oleh AC Milan. Seperti kita tahu, situasinya saat ini Frank Kessie akan habis kontraknya di musim ini di Juni 2021. Artinya musim depan ia bisa bebas transfer seperti halnya Hakan Çalhanoğlu ataupun Gigio Donnarumma. Kita bisa melihat dari sisi kacamata fans, kacamata pemain sendiri, atau dari kacamata manajemen. Kalau dari kacamata fans, tentunya kalau gue pribadi ngomong Milan itu sebuah klub, tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Itu semua setuju. Tapi banyak fans yang kecewa Maldini dan Massara melepas Donnarumma dan juga Hakan Çalhanoğlu secara free transfer. Gue yakin mereka tuh tidak kecewa karena yang tahu taktik dan kondisi di Milan adalah manajemen. Tapi mereka kecewa karena melepas pemain penting seperti halnya Donnarumma dan juga Hakan Çalhanoğlu secara bebas. Terlebih Donnarumma baru saja menjadi kiper terbaik, bahkan pemain terbaik di turnamen di Euro kemarin, dan membawa Italia menjadi juara. Tentu nilai pasarnya sangat tinggi, berbagai rekor ia ciptakan di Milan. Jadi sangat disayangkan Maldini melepas Donnarumma secara free. Itu saja sih. Kalau Donnarumma mau pergi atau enggak, itu silakan. Karena saat ini kayaknya tidak ada pemain seperti eranya Maldini, eranya Totti, eranya zaman-zaman dulu lah yang bisa bertahan dalam satu klub saja. Kita sudah tahu keadaan berubah. Tapi yang sangat disayangkan melepas kedua pemain tersebut secara free. Kembali ke Kessie. Gua rasa para fans juga tidak ingin seorang Frank Kessie yang banyak diincar oleh klub, mempunyai nilai tawar yang tinggi, dilepas secara free oleh Maldini dan Massara. Mereka ingin oke lah, dituruti saja permintaan dari Kessie, diperpanjang kontraknya 2 atau 3 musim mendatang. Tapi kalau memang mau dijual, silakan. Milan juga mendapatkan uang. Mungkin itu yang titik poin yang gue tangkap. Kalau emang mau melepas Kessie, silakan, tapi Milan gak boleh rugi. Karena yang gue lihat di sosial media, Maldini dan Massara itu dikritik oleh para fans lain karena melepas Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu secara free. Jadi nggak mau kejadian terulang dengan melepas Kessie. Kondisinya saat ini Kessie mempunyai gaji 2,2 juta euro per musim. Maldini dan Massara melihat performa Kessie dalam 1-2 musim terakhir itu sangat urgent, sangat vital di lini tengah AC Milan, dan memberikan tawaran yang maksimal 3 kali kenaikan gaji sebesar 6,5 juta euro. Tapi permintaan dari agen dan pemain meminta 8 juta euro plus bonus-bonusnya. Tentu hal ini sangat memberatkan manajemen, terlebih manajemen khususnya Elliot dari awal kedatangan Milan sudah menugaskan Ivan Gazidis untuk menstabilkan keuangan AC Milan yang dulunya merah sejak era Yong Hong Lee, sekarang sudah hijau kembali. Artinya keuangannya sudah bagus. Tentu Maldini dan Massara dipersilakan untuk membeli pemain, untuk memilih pemain untuk kebutuhan tim, namun sesuai dengan anggaran dan budget yang sudah disediakan. Jadi gua rasa dengan kenaikan 3 kali lipat sebesar 6,5 juta euro dari 2,2 itu sudah sangat maksimal, lebih sangat maksimal. Makanya kapten kita Ambrosini pun angkat bicara, katanya seperti ini: klub seperti Milan tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Cukup berikan penawaran terbaik seperti halnya kepada Donnarumma dan Çalhanoğlu, tapi berikan batasan. Itu yang gue kutip dari La Gazzetta dello Sport yang sudah ada di berbagai media Indonesia. Jadi kondisinya kita boleh memberikan tawaran yang terbaik untuk pemain, tapi ada batasannya. Kalau melunjak juga silakan pergi. Itu yang gue tangkap. Kabar terbaru, PSG, Spurs, Atletico itu berminat pada pemain ini dan menunggu di Januari ataupun di Juni nanti untuk merekrutnya, apabila memang Kessie tidak ingin perpanjang kontrak. Bahkan kabarnya ada
media mengatakan bahwa direktur olahraga PSG yaitu Leonardo sudah melakukan kontak dengan agennya dan sanggup memberikan gaji lebih besar daripada permintaannya di Milan. Bayangkan, Leonardo mampu memberikan penawaran gaji sebesar 8-9 juta euro apabila Kessie mau bermain di PSG. Tentu hal ini menjadi sebuah Leonardo yang pernah di Milan kembali lagi ke PSG mengambil pemain dari Milan. Dulu kita ingat ketika Leonardo pertama kali ke PSG, dia membeli ataupun mengambil Thiago Silva dan juga Ibra. Dan musim kemarin membeli Donnarumma. Memang PSG itu uangnya kayak nggak ada habis-habisnya ya. Jadi gue kembali lagi bertanya kepada kalian, kira-kira setuju nggak kita menuruti permintaan Kessie dengan digaji yang sangat-sangat besar, naik 3 kali lipat? Nggak mau, tapi permintaannya sampai 8 juta euro, atau melepasnya secara free begitu saja, atau kita ikuti lalu kita jual, kita masukkan pemain yang akan dijual. Kessie penting di lini tengah, tapi kita juga harus hitung-hitungan soal budget gaji, soal indip dari perhitungan gaji. Mungkin ada orang-orang yang lebih paham. Kalau gue nggak begitu paham soal itu, cuma pengen curhat saja, pengen speak up mengenai keadaan Kessie. Dan Maldini dan Massara juga tidak bodoh-bodoh amat dengan situasi ini. Mereka menyadari bahwa ada kemungkinan besar Kessie bakal keluar dari Milan. Oleh karena itu, Milan mendatangkan Bakayoko kembali, meminjamnya selama 2 tahun, dan juga membeli Yacine Adli. Walaupun musim ini setelah dibeli tetap dipinjamkan ke Bordeaux, namun musim depan bakal ke Milan. Artinya 2 pemain tersebut diproyeksikan sebagai pengganti dari Frank Kessie. Dengan kematangan Tonali dan juga Ismail Bennacer yang juga semakin klop, artinya kepergian Kessie bisa di backup oleh Yacine Adli ataupun Bakayoko. So, gak usah kecewa apabila Kessie tiba-tiba memang menolak dan ingin bermain di SG ataupun di luar Milan. Kita jadi ingat pada masa awal-awal Kessie datang ke Milan. Tentu semua gue yakin setuju. Ketika Kessie didatangkan dari Atalanta, itu mainnya tuh flop banget. Banyak kritik oleh netizen kepada Kessie, jelek, bahkan suruh jual. Tapi setelah masa adaptasi selama 1-2 musim, 3 musim terakhir, akhirnya Kessie menjadi vital di Milan. Selama di Milan, Kessie sudah melakukan 184 pertandingan dengan mencetak 30 gol dan 15 assist. Hal ini memang menjadi arti bahwa vitalnya Messi di lini tengah. Tapi kembali lagi, seperti kata halnya Ambrosini, berikan yang terbaik kepada pemain, namun ada batasannya. Ingat, tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. So, apabila Kessie tidak mau perpanjang kontrak, silakan pergi free ataupun tidak, karena AC Milan lebih besar dari siapapun. Forza Milan, salam Satu Milanisti.